Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang kehadiran Allah membawa berkat dan damai sejahtera. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita merindukan berkat daripada Tuhan, kita merindukan damai sejahtera daripada Tuhan, maka kita juga harus merindukan Dia hadir dalam kehidupan kita. Terlalu banyak orang yang merindukan berkat, merindukan damai, tapi mereka melupakan Tuhan, mereka mengabaikan Tuhan. Padahal sumber dari kedamaian, sumber dari ketentraman, sumber dari berkat yang sejati itu berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya terlebih dahulu seharusnya kita mencari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka Dia akan menyatakan berkat-berkat-Nya. Dia akan menyatakan damai sejahteranya bagi setiap kita. Saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara hari demi hari saat ini. Apakah saudara terlalu sibuk untuk mencari perkara-perkara dunia? Saudara terlalu sibuk untuk urusan-urusan perkara dunia. Dan saya percaya kesibukan saudara itu karena saudara rindu berkat, saudara rindu kedamaian, ketenangan, ketentraman. Tetapi, dengar saudara, seringkali kita lupa bahwa sumber kedamaian, sumber berkat, ketenangan itu berasal dari Tuhan. Sehingga kalau kita sibuk mencari berkat, ketentraman, kedamaian, kita melupakan Tuhan, maka sebenarnya kita makin jauh dari kedamaian, ketentraman, dan berkat itu sendiri. Karena makin kita kejar itu dan kita melupakan sumbernya, kita akan semakin jauh daripada itu. Tetapi jika kita kejar sumbernya dan kita dapatkan sumbernya, maka kita akan semakin dekat dan akan mengalami berkat, kedamaian, dan ketentraman. Dan Tuhanlah sumber kedamaian, Tuhanlah sumber ketenangan, ketentraman dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus mengejar kehadiran Allah. Dan malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami kehadiran Allah yang membawa ketenangan, mengalami kehadiran Allah yang membawa berkat, kedamaian, ketentraman dalam kehidupan kita. Dengan harapan dan kerinduan saudara, kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara mengalami berkat, kedamaian, ketentraman dalam kehidupan saudara setelah saudara belajar dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari terus dengarkan renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari
2 Samuel pasal yang ke-6, mulai ayat 1 sampai ayat 23, dan nanti kita akan lihat juga 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama, apa yang terjadi ketika kehadiran Tuhan itu nyata. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dengan perlahan, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. 2 Samuel pasal yang ke-6, mulai ayat 1, demikian firman Tuhan. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis.
Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni orang Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Raja Daud ingin memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem. Dan tabut Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Karena dikatakan di ayat 2, saudara, kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Jadi tabut Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Itu lambang kehadiran Tuhan yang dalam konteks perjanjian lama. Dan pada waktu itu Raja Daud beserta rakyatnya ingin memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem. Dan singkat cerita, saudara, mereka menaikkan tabut itu ke atas kereta untuk membawanya ke Yerusalem. Kemudian, saudara, di tengah jalan, kereta-kereta itu hampir tumbang karena lembu penarik kereta itu tergelincir. Dan kereta itu hampir tumbang, maka ada seorang yang bernama Usa mengulurkan tangannya. Dan ketika dia mengulurkan tangannya menyentuh tabut Allah itu, murkalah Tuhan, dan Usa disambar di sana, Usa dikenai murka di sana, dan Usa mati. Dan ketika dilihat Daud peristiwa itu, dia pun menjadi takut, dan akhirnya dia tidak berani membawa tabut Allah itu ke Yerusalem. Akhirnya dia menyimpang dan membawa tabut Allah itu ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan firman Allah mencatat di ayat yang ke-11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ketika tabut Allah itu dibawa ke rumah Obed-Edom dan tidak jadi dibawa ke Yerusalem, selama tabut Allah itu yang merupakan lambang kehadiran Allah itu berada di rumah Obed-Edom, di mana hanya 3 bulan, tidak lama, saudara, hanya 3 bulan di sana, Obed-Edom begitu diberkati beserta dengan seisi rumahnya. Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Tuhan memberkati Obed-Edom karena kehadiran Tuhan di sana. Itu yang saya bilang, saudara, bahwa kehadiran Tuhan itu membawa berkat. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saudara rindu berkat daripada Tuhan, kalau saudara rindu kedamaian dan ketentraman daripada Tuhan, maka rindukanlah kehadiran Allah di dalam hidup saudara. Karena kehadiran Allah itu membawa berkat. Dan kemudian, saudara, ketika didengar oleh Daud bahwa Tuhan memberkati Obed-Edom, itu ada di ayat 12, di mana dikatakan, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut itu.
Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ketika selama 3 bulan tabut Allah itu berada di rumah Obed-Edom, dan Obed-Edom dan semua keluarganya, seisi rumahnya, bahkan segala kepunyaannya diberkati oleh Tuhan. Ketika didengar Daud, akhirnya dia datang kembali dan dia angkut kembali tabut Allah itu ke kota Daud. Dan kemudian saudara, untuk yang kedua ini, artinya misi pengangkatan tabut Allah, pemindahan tabut Allah ke Yerusalem, ke kota Daud, yang kedua ini akhirnya berhasil. Dan tabut Allah itu berhasil dibawa ke kota Daud dan ditempatkan di tempatnya. Setelah tabut Allah itu berhasil dibawa ke sana, maka pasal 7 ayat 1 dikatakan, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Ketika tabut Allah berada di rumah Obed-Edom, keluarganya diberkati luar biasa. Ketika tabut Allah itu untuk kedua kalinya berhasil dibawa ke kota Daud, maka Tuhan mengaruniakan keamanan, ketentraman, kedamaian bagi Daud dan bangsa itu dengan luar biasa. Artinya apa, saudara? Kehadiran Allah itu membawa berkat dan ketenangan, membawa berkat dan kedamaian. Itu sebabnya rindukanlah kehadiran Allah di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara merindukan berkat, damai, ketentraman daripada Tuhan, hari ini apakah saudara mengalami damai dalam hidup saudara? Ataukah mungkin saudara berkata, pendeta, hidupku tidak ada lagi kedamaian, aku tidak pernah mengalami kedamaian, ketentraman lagi, hidupku penuh dengan masalah, beban berat, hidupku gelisah, hidupku khawatir. Dengar saudara, jangan-jangan saudara tidak mengalami kehadiran Allah di dalam hidup saudara. Kalau saudara mengalami kehadiran Allah, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan saudara. Maka saudara akan mengalami bagaimana Tuhan memberikan dan mengerjakan kedamaian, ketentraman, ketenangan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita lihat, mari kita koreksi, apakah kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara mengalami kehadiran Tuhan, maka seperti Obed-Edom, keluarga saudara akan diberkati. Segala kepunyaan saudara, seluruh kehidupan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan hadir, maka seperti bangsa Israel, seperti Raja Daud, satu bangsa itu mengalami kedamaian dan ketentraman, maka hidup saudara, keluarga saudara juga akan mengalami kedamaian dan ketentraman. Sekali lagi, apakah saudara mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saudara? Apakah hadirat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara? Hari ini rindukan kehadiran Tuhan dalam hidupmu saudara. Rindukan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan saudara. Dan yang saya rindu kita belajar saat ini saudara, kenapa ketika kali pertama Daud ingin membawa tabut Tuhan ke Yerusalem, tapi akhirnya Tuhan murka di tengah jalan, sehingga tabut itu dibawa menyimpang ke rumah Obed-Edom. Dan kemudian kali kedua diangkut lagi dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem dan akhirnya berhasil. Dan ketika tabut Tuhan itu berada di Yerusalem, damai dan ketentraman dikaruniakan Tuhan di sana. Kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Daud di kali kedua ketika dia mengangkut tabut Tuhan itu. Dan prinsip-prinsip yang ada di sana, saya rindu kita terapkan dalam kehidupan kita. Jika kita merindukan kehadiran Tuhan yang membawa berkat, kehadiran Tuhan yang membawa ketentraman dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Nah saudara, dikatakan di ayat 12 tadi, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ketika didengar Daud bahwa Obed-Edom diberkati, maka pergilah dia untuk mengangkut tabut itu untuk kali yang kedua. Dan singkat cerita, misi yang kedua ini berhasil. Nah, bagaimana saudara? Apa yang dilakukan oleh Daud? Apa bedanya dengan yang pertama? Kenapa yang pertama mereka gagal, tapi yang kedua ini mereka berhasil? Kita lihat konteks yang sama di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-15, mulai ayat 11 saya akan membaca
kepada saudara. Ini kisah yang sama, saudara. 1 Tawarikh pasal 15 ayat 11 mulai. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abyatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Aliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel, ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang Lewi menguduskan diri untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Saudara, untuk kali yang pertama saat ingin mengangkat tabut Tuhan ke Yerusalem, yang dilakukan oleh Daud dan umat Israel pada waktu itu adalah mereka mengambil tabut itu, membawanya, mengangkatnya ke kereta lembu, dan kemudian kereta lembu yang membawa tabut itu, sehingga kejadiannya di tengah jalan tergelincirlah lembu itu dan kereta itu hampir tumbang, dan ketika Usa mengulurkan tangan, akhirnya Tuhan murka. Saudara, yang saya lihat di sini adalah karena Daud ingin simpel, sehingga dia mengangkat tabut itu ke atas kereta, sehingga mereka tinggal berjalan di belakang. Mereka bisa bersuka cita, semua bisa dengan simpel, mereka bisa berjalan dengan santai di belakang. Tapi terjadilah kejadian itu. Lalu kemudian kali yang kedua ini, setelah Daud belajar mempelajari firman Tuhan, maka ternyata tabut itu harus diangkat oleh orang Lewi, tidak boleh ditaruh ke kereta, harus dipikul oleh orang Lewi. Di pundak mereka harus mereka pikul dan mereka berjalan. Itu aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Itu sebabnya setelah Daud mengerti, akhirnya dia panggil orang-orang Lewi. Dia berkata, "Untuk kali pertama engkau tidak hadir, makanya Tuhan telah murka. Kali ini siapkan dirimu, kuduskan dirimu, engkau akan mengangkut tabut itu." Dan di kali kedua ini, saudara, diangkutlah tabut Tuhan itu di atas pundak orang-orang Lewi dan mereka berjalan. Artinya apa? Untuk kali yang kedua ini, tabut Tuhan itu diangkat sesuai dengan aturan firman Tuhan, sehingga mereka bisa berjalan dengan sukacita, dan kemudian akhirnya misi mereka berhasil. Ketika tabut Tuhan sampai di Yerusalem, Tuhan mengaruniakan kedamaian, ketentraman, dan berkat di tengah-tengah mereka. Artinya, saudara, bahwa ketika tabut Tuhan itu diangkat sesuai dengan aturan firman Tuhan, semua berjalan dengan baik. Akhirnya Tuhan mengaruniakan kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah mereka. Sebagai aplikasinya bagi kita hari ini, jika kita rindu mengalami kehadiran Tuhan yang membawa berkat, membawa ketentraman, membawa ketenangan, maka dalam kita menjalani kehidupan kita, saudara, kita harus menjalani sesuai dengan aturan firman Tuhan. Terkadang kita pikir itu baik, tetapi apa yang kita pikir baik itu belum tentu sesuai dengan aturan firman Tuhan. Aturan firman Tuhan bukan berdasarkan apa yang kita pikir baik, tetapi kalau Tuhan sudah perintahkan, lakukan itu sesuai dengan aturan dan standar firman Tuhan. Daud untuk kali pertama waktu mengangkat tabut Tuhan, dia berpikir bahwa kalau dinaikkan itu ke kereta lembu, maka tidak ada yang akan merasa berat, tidak ada yang akan kecapean untuk memikul, dan kami bisa berjalan dengan santai di belakang mengikut kereta lembu itu. Ya, pikiran itu baik, pikiran itu masuk akal, tetapi pikiran itu dan praktek itu tidak sesuai dengan aturan firman Tuhan, sehingga akhirnya gagallah misi pertama itu dan terjadilah korban, yaitu Usa. Dalam menjalani kehidupan kita, saudara, sebagai orang yang merindukan kehadiran Allah yang membawa berkat, membawa ketenangan dan kedamaian, maka jalani hidup saudara sesuai dengan aturan firman Tuhan.
Belajar firman Tuhan, saudara. Renungkan firman Tuhan, pahami firman Tuhan, dan kemudian terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Jalani hari demi hari dalam saudara menjalani hidup saudara sesuai dengan aturan dan standar firman Tuhan. Maka saudara akan melihat Allah menyatakan kehadirannya, dan Allah menyatakan berkat-berkatnya, karena kehadiran Allah membawa berkat. Allah juga akan menyatakan damai sejahteranya dalam hidup saudara, karena kehadiran Allah membawa damai sejahtera. Ketika tabut Tuhan hadir di rumah Obed-Edom, keluarganya dan segala kepunyaannya diberkati oleh Tuhan. Ketika tabut Tuhan yang merupakan lambang kehadiran Tuhan sampai di Yerusalem dengan berhasil, pada misi yang kedua, akhirnya Tuhan memberkati Israel, memberkati bangsa itu, mereka diam dengan tentram. Dan kalau hari ini saudara merindukan kehadiran Allah dalam hidup saudara, ketika Allah menyatakan kehadirannya dalam hidup saudara, maka berkat-berkatnya akan memenuhi hidup saudara dan keluarga saudara. Maka damai dan ketentramannya akan memenuhi hidup dan keluarga saudara, karena kehadiran Allah itu membawa damai dan ketentraman. Rindukan kehadiran Allah dengan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Renungkan firman itu, terapkan firman itu, saudara. Salah satu tujuan dibuatnya channel renungan ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan bisa merenungkan firman Tuhan secara objektif, di mana renungan di dalam channel ini dibuat secara ekspositori, artinya dibuat benar-benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan pikiran saya sebagai pengkhotbah yang saya tuangkan di sini, saudara, tetapi benar-benar apa yang ada dalam firman Tuhan, prinsip-prinsip, konsep-konsep kebenaran firman Tuhan, itu yang kita belajar. Dan saya rindu saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara diberkati. Akhirnya saudara memahami firman Tuhan, akhirnya saudara menghidupi firman Tuhan. Ketika saudara memahami dan menghidupi firman Tuhan, maka saudara akan mengalami berkat dan kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, jadikan channel renungan ini jadi channel renungan harian saudara setiap malam. Dan ada juga renungan pagi, saudara bisa cari renungan penyejuk jiwa. Di sana saudara akan menemukan renungan pagi yang juga dibuat secara ekspositori. Sehingga setiap pagi sebelum bekerja saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Setiap malam sebelum beristirahat saudara juga bisa merenungkan firman Tuhan. Mari saudara, belajar terus firman Tuhan, renungkan terus firman Tuhan, pahami firman Tuhan. Ketika saudara memahami, terapkan firman Tuhan, maka dengan demikian saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, karena Dia akan menyatakan kehadirannya yang membawa berkat dan kedamaian. Itu yang pertama, saudara. Daud mulai mengangkat tabut itu sesuai dengan aturan firman Tuhan. Kita pun kalau kita rindu kehadiran Tuhan, hiduplah sesuai dengan aturan firman Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, di ayat 13 di sana dikatakan, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saudara bayangkan, pada kali yang kedua ini, kenapa misi mereka berhasil? Karena ketika pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, ketika mereka mengangkat tabut itu, maka ia mengorbankan lembu dan seekor anak lembu gemukan. Artinya dikorbankanlah 2 ekor lembu setiap kali 6 langkah tabut Tuhan itu diangkut. Wow, itu satu hal yang luar biasa. Itu pengorbanan yang luar biasa, saudara. Setiap kali 6 langkah tabut itu diangkat, dipersembahkanlah lembu di sana. Bayangkan berapa lembu yang harus dipersembahkan, tapi itu komitmen Daud. Itu kerinduan Daud untuk mempersembahkan 2 ekor lembu setiap kali 6 langkah tabut itu diangkat. Prinsipnya di sini adalah adanya pengorbanan, adanya kerinduan dan kerelaan berkorban untuk Tuhan, untuk mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud, sehingga perjalanan itu berjalan dengan baik. Tidak ada lagi peristiwa, tidak ada lagi insiden seperti misi yang pertama. Dan perjalanan pengangkutan tabut Allah itu akhirnya berhasil ketika Daud dengan komitmen, nasar dan kerinduannya, dia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu setiap kali 6 langkah.
tabut Tuhan itu diangkat. Sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita hari ini, saudara, biarlah kita punya kerinduan untuk berkorban, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita rindu kehadiran Tuhan yang membawa berkat dan membawa damai dan ketentraman, jadilah anak-anak Tuhan yang rindu mempersembahkan persembahan-persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Milikilah kerelaan berkorban di dalam kehidupan saudara. Persembahkanlah persembahan-persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja yang bisa kita persembahkan? Tentu saja yang paling utama adalah hidup kita. Yang paling berharga berarti bagi Tuhan adalah hidup kita, hati kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Gunakan hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Gunakan hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Persembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara juga bisa mempersembahkan berkat-berkat yang Tuhan beri bagi saudara. Persembahkan itu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara rindu mungkin terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara rindu berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kerjakan itu, saudara. Saudara rindu mungkin mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan milik Tuhan. Kerjakan itu. Saudara rindu mungkin mengucap syukur, memberi korban ucapan syukur. Kerjakan itu, saudara. Artinya, berilah, lakukanlah persembahan-persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan, maka jangan lupa untuk berkorban bagi Tuhan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat bagi orang lain. Gunakan hidup saudara, harta saudara, berkat yang saudara terima untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Miliki kerelaan berkorban dalam perjalanan kehidupan saudara. Maka ketika saudara rela berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, saudara rela berkorban untuk orang lain, saudara jadi berkat untuk orang lain, untuk orang-orang miskin, orang-orang susah dan sebagainya, maka itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dan ketika hatinya disenangkan dan dia menyatakan kehadirannya, maka kehadirannya membawa berkat. Kehadirannya akan membawa ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan saudara. Hari ini mari kita koreksi kehidupan kita masing-masing, saudara. Apakah kita seorang anak Tuhan yang rindu dan rela berkorban? Jangan-jangan kita menjadi anak Tuhan yang hanya berpikir untuk diri kita. Kita menjadi anak Tuhan yang egois, yang hanya berpikir tentang aku, dan setelah itu aku. Semuanya hanya untuk aku. Bayangkan saudara, Tuhan telah merelakan semuanya. Dia korbankan nyawanya sendiri untuk kita. Bayangkan jika kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, betapa sedihnya hati Tuhan. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah hati dan kerelaan untuk berkorban bagi kemuliaan Tuhan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan, berkorban bagi orang banyak, berkorban bagi orang-orang susah. Dengan demikian maka hidup saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Itu yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami kehadiran Tuhan. Dia mengalami berkat Tuhan, damai Tuhan ketika tabut Tuhan sampai di Yerusalem. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, yang dilakukan oleh Daud, ayat yang ke-14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Yang ketiga ini berbicara tentang sikap Daud di hadapan Tuhan saat dia mengangkat tabut Tuhan itu ke Yerusalem, di mana dia menari-nari, ada sukacita. Dia bersukacita karena hadirnya Tuhan, karena tabut Tuhan itu yang merupakan lambang kehadiran Tuhan. Dia bersukacita, dia menari-nari. Bahkan saudara, ketika dilihat oleh istrinya, anak Saul, Daud itu menari-nari, maka istrinya ini merendahkan Daud. Dia berkata bahwa Daud telah menelanjangi dirinya. Daud merendahkan dirinya bersama budak-budak itu. Tetapi apa jawaban Daud? Daud berkata, aku tidak malu
merendahkan diri bersama dengan budak-budak itu. Bagi Daud tidak apa-apa di hadapan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, demi memuji Tuhan, demi mengagungkan Tuhan, demi bersukacita di hadapan Tuhan. Bagi Daud tidak apa-apa. Dia menari, sekalipun dia seorang raja, menari dengan para budak. Sekalipun bagi pandangan orang lain itu sesuatu yang memalukan, sekalipun bagi pandangan istrinya itu sesuatu yang memalukan, disebut sebagai menelanjangi dirinya. Tetapi bagi Daud, untuk Tuhan hanya menari-nari. Sekalipun dia seorang raja, bagi dia kehormatan sebagai raja itu tidak penting. Bagi dia yang lebih penting adalah memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan menari-nari di hadapan Tuhan. Sikap Daud, saudara, yang tidak malu. Sikap Daud yang rela menari-nari, bersukacita di hadapan Tuhan. Demikian juga, saudara, sebagai aplikasinya dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam kita mengiring Tuhan, milikilah sikap yang benar, sikap yang memuliakan Tuhan, sikap yang mengagungkan Tuhan, sikap yang tidak malu, tidak menjaga kehormatan lebih daripada kemuliaan Tuhan. Terlalu banyak orang-orang yang ingin lebih dihormati daripada Tuhan, saudara, yang kadang-kadang tersinggung ketika dia tidak dihargai. Di gereja banyak kali masalah terjadi oleh karena ada orang-orang yang merasa tidak dihormati, ada orang-orang yang merasa diabaikan dalam menghormati dia. Mungkin dia seorang yang berjabatan, mungkin dia seorang pelayan, mungkin dia seorang hamba Tuhan, mungkin dia seorang orang terkenal, orang kaya, dan sebagainya. Ketika penghormatan kepada dia tidak dilakukan, dia tersinggung di sana. Orang-orang yang demikian, saudara, tidak akan mengalami kehadiran Tuhan yang membawa berkat dan damai di dalam kehidupannya. Raja Daud seorang raja yang paling terkenal di sepanjang sejarah. Dia tidak malu menari-nari di hadapan Tuhan ketika tabut itu diangkut ke Yerusalem. Hari ini kalau saudara rindu mengalami kehadiran Tuhan yang membawa berkat dan kedamaian, jangan malu, saudara. Jangan malu jadi anak Tuhan. Jangan malu beribadah memuji Tuhan. Jangan malu meninggikan Tuhan. Jangan malu hidup sebagai anak Tuhan. Bersukacitalah. Hiduplah dalam mengiring Tuhan dengan sikap yang benar. Maka saudara akan mengalami kehadiran Tuhan yang membawa berkat dan kedamaian. Puji Tuhan, saudara. Dan akhirnya tabut Tuhan itu berhasil dibawa ke Yerusalem. Dan di pasal 7 ayat 1 dikatakan, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya dan terhadap semuanya di sekelilingnya. Jadi waktu itu Daud dikaruniakan kedamaian, ketentraman, dan semua orang-orang di sekelilingnya juga mengalami kedamaian dan ketentraman setelah tabut Tuhan dibawa ke Yerusalem. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kehadiran Tuhan itu membawa kedamaian dan ketentraman. Di mana kita sudah belajar dari kisah pengangkatan tabut Tuhan ke Yerusalem, di mana misi pertama gagal karena tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Tetapi ketika dibawa ke rumah Obed-Edom, keluarga Obed-Edom diberkati luar biasa. Dan ketika didengar Daud, akhirnya dilakukan misi kedua, pengangkatan tabut itu ke Yerusalem. Dan misi kedua ini berhasil, dan sampailah tabut Tuhan di Yerusalem, dan Tuhan mengaruniakan kedamaian, ketentraman bagi Daud dan bangsanya. Apa yang dilakukan Daud? Yang kita belajar, saudara, hal yang dilakukan dalam misi yang kedua ini, saudara, adalah di mana kali ini tabut Tuhan itu dibawa, diangkat sesuai dengan aturan. Di mana kali pertama dinaikkan ke kereta, padahal aturannya sudah dicatat bahwa harus diangkat oleh orang-orang Lewi. Saudara, sebagai aplikasinya, mari kita terapkan dalam kehidupan kita dengan kita menjalani hidup kita sesuai dengan aturan firman Tuhan. Yang kedua, ketika mengangkut tabut itu, setiap kali 6 langkah Daud mempersembahkan korban lembu, 2 ekor lembu di sana. Artinya ada pengorbanan yang direlakan untuk Tuhan. Kalau kita rindukan kehadiran Tuhan yang membawa damai, berkat dan ketentraman, jadilah anak-anak Tuhan yang rela berkorban untuk kemuliaan Tuhan, rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, rela berkorban bagi orang-orang lain. Dan yang ketiga, berbicara tentang sikap Daud, di mana saat tabut itu diangkat, Daud menari-nari. Sekalipun istrinya merendahkan, kok raja menari-nari, tetapi Daud
tidak menganggap rendah dirinya ketika dia menari-nari di hadapan Tuhan. Sikapnya benar di hadapan Tuhan. Dia tidak sombong, dia tidak angkus. Sekalipun dia seorang raja, dia rela merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita rindu kehadiran Allah yang menyatakan berkat dan damai sejahteranya dalam hidup kita, jadilah anak Tuhan yang memiliki sikap yang benar. Jadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa supaya Tuhan menyatakan kehadirannya yang membawa berkat, kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Kami sudah belajar bahwa kehadiran-Mu membawa berkat, keamanan, dan ketentraman dalam hidup kami. Dan kami sudah belajar bagaimana kehadiran Tuhan itu membawa berkat, kedamaian, dan ketentraman. Kami harus hidup seturut firman Tuhan. Kami harus hidup rela berkorban. Kami harus hidup dengan sikap yang benar dalam kami mengiring Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa berkati anak-anak-Mu ini, supaya dalam hidup mereka menjalani hidupnya sesuai dengan aturan firman Tuhan. Dalam hidup mereka menjadi anak-anak Tuhan yang rela berkorban untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan rela menjadi berkat bagi orang lain. Berkati anak-anak-Mu ini supaya mereka memiliki sikap yang benar dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba menumpangkan tangan atas kehidupan anak-anak-Mu ini, berkati hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini dalam doa. Namun sebelumnya, jamah setiap anak-anak-Mu ini untuk mereka berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami,
Pujian kami bagimu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu
kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara, dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu.
Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita, mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar, sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan
ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.